Selamat siang, salam damai dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali bersama ibu-ibu Komisi Wanita Gapemri seluruh Indonesia. Saya percaya ibu-ibu yang sudah duduk manis saat ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terutama, kita juga harus siap untuk dibentuk Tuhan menjadi wanita Gapemri pembawa damai. Pada kesempatan ini, saya mewakili pengurus Departemen Wanita Sinode Gapemri mengucapkan selamat Natal dan selamat mengikuti ibadah dan perayaan Natal dengan penuh hikmat dan hati yang bersukacita. Pada siang hari ini, setiap kita hadir bersama-sama, kita akan dengan tenang hati, mari kita masuk di dalam saat teduh. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah Natal kita pada hari ini dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. 宣召我的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名，我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。 Natal adalah hari di mana kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, akan bersama-sama menyembah Dia, memuji Dia, Sang Raja Damai itu. Mari bersama kita datang menyembah Tuhan dengan menaikkan lagu Terpujilah Nama Allah. Bersama malaikat surga, Kristus Raja. Hai malaikat dari surga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah
Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, dengan hati penuh syukur dan siap untuk menyembah Tuhan, kami semua hadir pada hari ini Tuhan. Walaupun masih secara online, hati kami penuh dengan syukur karena inilah kebaikan Tuhan bagi kami. Inilah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa di hari Natal kami boleh merayakannya tidak di dalam kegemerlapan, tetapi dengan hati tertuju kepada Kristus, Juru Selamat bagi setiap kami yang rela hadir ke dunia ini, menebus kami, menyelamatkan kami, mendamaikan kami dengan Allah Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati rangkaian ibadah dan perayaan Natal dari Departemen Wanita Sinode GPMBRI pada siang ini. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Guru Injil Doli dalam bahasa Mandarin dan Guru Injil Atalia dalam bahasa Indonesia. 我们所要读的经文是在路加福音第1章46到50节。玛利亚说：“我心尊主伟大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使你的卑微。从今以后，万代要称我有福。哪有全能的为我成就了大事，他的名为圣，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。” Kemudian ayat 51 hingga ayat yang ke-55 akan kita baca di dalam bahasa Indonesia. Ayat yang ke-51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan telah kita dengar bersama. Ketika Tuhan Yesus lahir, para malaikat membawa kabar suka dan menyanyikan lagu pujian mengagungkan Tuhan. Nah, pada saat ini mari bersama kita nyanyikan lagu, dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, hidung-hidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, datang pilih umat yang beri harapan dalamnya. Dia tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup kekal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Ya, terpujilah nama Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita akan bersama menyaksikan pujian dari hamba-hamba Tuhan di GPMBRI di wilayah Jawa, Bali, dan Batam.
Selamat siang semuanya Bapak Ibu, karena saya lihat banyak bapak-bapak juga ya yang ikut gitu ya. Untuk rekan-rekan hamba Tuhan seluruh Contoren ya, selamat siang, dan juga untuk rekan-rekan di seluruh GPMBRI. Senang sekali ini ada 206 orang ya yang di Zoom ini. Biar firman Tuhan hari ini kita baru masuk bulan Desember ini ya, tanggal 1 ini khotbah Natal pertama saya. Nanti malam khotbah yang kedua ya, jadi sangat yang pertama ini perdana. Memang ya kita semua dapat WA hari ini, welcome Desember, kiranya damai Natal, damai ya. Kita udah hampir 2 tahun tidak punya rasa damai, selalu ya wah takut kesana kesini gitu. Nah jadi dan memang bagus juga ini tema ya, khusus untuk wanita-wanita gitu, karena memang seringkali yang memegang kunci di dalam, khususnya misalnya dalam rumah tangga, peran wanita juga itu sangat penting juga, walaupun ya laki juga ya kadang-kadang gitu. Nah ini penting, dan kita mau sama-sama belajar hari ini, sharing dari pengalaman saya juga sendiri, bagaimana di dalam rumah tangga juga kadang juga dengan orang lain ya, karena tidak seorang pun ya di dalam dunia ini yang tidak pernah ada misalnya berbeda pendapat atau apa, tidak ada ketidakdamaian. Boleh tahu nggak siapa di antara kita 211 orang ini selama hidupnya tidak pernah ribut sama orang? Ada nggak? Boleh angkat tangan. Kalau ada, nanti ganti dia yang khotbah aja, gitu ya. Berarti dia lebih layak khotbah daripada saya, gitu ya. Jadi pasti ada lah, pasti ada. Nah, kita mau sama-sama belajar, ya. Oke, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, ya. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kedagingan kami, di dalam kelemahan kami, seringkali hubungan kami dengan sesama menjadi tidak baik, dan kami sendiri tidak mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Padahal Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membawa damai itu. Dan sekalipun kami sebagai orang Kristen, seringkali kami tidak punya rasa damai di dalam hidup kami, ya Tuhan. Di dalam relasi dengan keluarga, suami istri, orang tua anak, relasi dengan rekan kerja, di dalam kantor, di tempat bekerja, dengan orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan, di hari Natal, di momen-momen Natal ini kami mau belajar bagaimana kami boleh menikmati akan damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan setiap kami, hamba yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, boleh diberkati Tuhan, hidup kami boleh mengalami perubahan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, saya akan share satu slide ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, damai ya. Oke, damai itu begitu pentingnya di dalam hidup kita, bahkan menjadi salah satu poin di dalam ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus. Jadi khotbah Tuhan Yesus aja di dalam Injil Matius pasal 5 sampai ke 7 itu, ya salah satunya itu adalah tentang berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena kita bisa merasakan akan damai daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya ayat-ayat di dalam Alkitab tentang damai ini banyak sekali. Ya, saya kemarin waktu persiapan itu banyak sekali. Ya, harus damai sejahtera Ku berikan dan lain-lain. Nah, kita hari ini akan melihat beberapa dan kemudian nanti kita akan melihat satu contoh kehidupan bagaimana orang yang memicu perselisihan dan orang yang meredakan akan perselisihan itu, karakter sifat-sifatnya ya. Nah, beberapa ayat Saudara ya. Jadi yang beberapa ini saya kasih lihat aja. Jadi misalnya Galatia 5:22.
Nah, ini buah roh juga masuk juga, ya. Kita tahu buah roh dikatakan ada 9 aspek, dan salah satu aspek daripada buah roh itu adalah damai sejahtera. Jadi orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus dan kita mengatakan kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita, ini hal-hal ini yang harus ada, gitu ya. Jadi ketika kita bilang, oh saya orang Kristen, saya orang yang dipenuhi oleh roh. Oke, dipenuhi oleh roh itu apa? Nah, bagi saya, saudara, dipenuhi oleh roh itu adalah mencerminkan, memperlihatkan dia ada buah roh di dalam kehidupannya. Nah itu kan nyata begitu ya, dan salah satunya itu adalah damai sejahtera. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, kita selalu mengatakan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, salah satu yang kehendak Tuhan itu adalah damai sejahtera. Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Nggak mau, ya, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Jangan timbulkan kekacauan. Nah, kemudian Kolose 3 ayat 15. Bahkan saudara di sini katakan kalau kita mau Tuhan itu memerintah di dalam kehidupan kita, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Kalau kita bilang memerintah, itu artinya dia yang berkuasa. Ya, damai sejahtera itu yang menuntun atau menguasai hidup kita. Jadi bukan hal-hal yang lain. Dan itu panggilan kita. Di sini dikatakan karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, panggilan kita sebagai orang Kristen menciptakan damai sejahtera di dalam tubuh Kristus, bukan memecah belah tubuh Kristus. Nah, kemudian saudara Ibrani 12 ayat 14. Di sini disuruh kata berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi hal ini tidak gampang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bilang topiknya gampang, bagus ya, membawa damai. Gampang enggak? Enggak gampang. Enggak gampang. Ya. Nah, jadi kita harus berusaha. Kalau bilang mengejar kekudusan itu artinya kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau tidak mungkin. Gitu. Nah, yang berikutnya, ya beberapa ayat lagi ya. Nah, saya ambil berita Natal sama berita sebelum Yesus itu mati dan naik ke sorga. Berita Natal, di situ di dalam Injil Lukas dicatat, ya, ketika malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedatangan Yesus Kristus itu adalah untuk membawa damai. Damai. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dia akan mati dan nanti dia udah memberitahukan akan tentang kematiannya. Dia mengatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dari sini kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kedatangan membawa damai. Bahkan untuk perginya Tuhan Yesus pun ke sorga waktu meninggalkan kita, dia memberikan damai juga kepada kita. Jadi unsur damai itu begitu pentingnya di dalam hidup kita. Ya. Nah, yang terakhir saudara, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ini juga memperlihatkan perbedaannya orang yang hidup di dalam kedagingan dan orang yang hidup di dalam roh, damai sejahtera. Nah, saudara, saya di dalam kehidupan banyak ya. Saya orangnya gampang tidur. Begitu kepala kena bantal, saya tidur, gitu ya. Nggak hitungan berapa menit begitu. Jadi saya ada dulu itu, saya punya zaman itu masih CD, ya, putar CD lagu. CD lagu itu saya punya CD player 1 tahun itu nggak ganti-ganti CD-nya, gitu ya. Kemudian pernah teman ke rumah dia, ini CD sudah tua, kamu nggak ganti-ganti nggak CD? Loh, nggak bosan kamu dengar itu lagu terus? Saya gimana bisa bosan?
lagu pertama belum habis sudah tidur. Gitu loh, ya kan? Putar CD lagu pertama belum habis udah tidur, nggak tahu lagu keduanya apa, begitu, ya kan? Nah, minum kopi orang bilang, wah minum kopi nggak bisa tidur. Saya terbalik, ya saya terbalik. Saya kalau tidur nggak minum kopi. Saya kalau tidur nggak bisa minum kopi. Orang minum kopi nggak bisa tidur. Saya terbalik, saya kalau tidur nggak bisa minum kopi, begitu ya. Saking enaknya begitu ya, gampang. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita ada masalah, kita gini, aduh, jadi pikiran gitu ya, kadang-kadang nggak bisa tidur. Nah, itu mulai timbul nanti ini sudah tidur. Jadi bahaya Bapak Ibu ya, bahaya. Jadi jangan sekali-kali, lebih baik berdamai, ya. Apalagi kalau suami istri, saudara ya, suami istri. Waduh, kalau istri itu suami istri ribut, ada laki yang habis ribut gini, wah dia tidur enak ngorok, nah istrinya nggak bisa tidur. Perempuan kan feeling gitu ya, waduh nggak bisa tidur gitu, bahaya saudara ya. Ini untuk pria-pria bahaya. Kenapa? Kita tidur, istri belum tidur dan dia hatinya penuh amarah. Makanya Alkitab mengingatkan kita. Apa? Ayo. Ya, kemarahan tidak boleh sampai matahari terbenam. Bahaya. Kalau kita tidur, kita tidur, kita tenang-tenang, istrinya masih marah, emosi, waduh, bisa bahaya kita, bisa bahaya, begitu ya. Nah, nanti setan bekerja, wah bisa dicekek kita malam-malam, suaminya mati gitu. Makanya nggak boleh lewat tengah malam gitu ya, harus minta maaf cepat-cepat gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah ini satu ayat yang sangat penting ya. Ini satu ayat penting. Kalau biasa lagi terjadi hal yang tidak enak begitu, siapa yang duluan harus berdamai? Siapa yang harus minta maaf dulu? Siapa yang harus inisiatif dulu? Ya, kalau kita nih budaya orang Indonesia, apalagi campur lagi dengan budaya orang Chinese background, jarang sekali kita mendengar baik suami maupun istri itu minta maaf. Ya, nggak susah. Ya, semua Atalia, kalau Musleri bersalah minta maaf nggak dia? Minta maaf dong, Musa. Oh, kalau enggak dimasakin ya? Iya, Mas. Oh, gitu ya. Minta maaf. Ada orang yang enggak, gitu kan? Saya baru 3 hari lalu ketemu bapak-bapak. Dia bilang, kita itu tahulah nggak usah minta maaf. Nanti kalau udah ribu-ribu gitu, udah ajak istri pergi makan restoran. Nah, istrinya udah tahu, itu dia udah minta maaf katanya gitu ya. Wah, enak banget gitu ya. Jadi nggak usah ngomong. Jarang ya, kita budaya Indonesia jarang lah say sorry atau kita mulai. Nah, Alkitab mengingatkan kita Bapak Ibu. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi siapa yang harus duluan nih? Ya, kita ada gini. Nah, anak Tuhan, saudara. Ya, khususnya ini perintah anak Tuhan yang harus duluan. Nah, saya teringat nih ya, waktu tahun 88, sebelum saya masuk sekolah teologi saat Malang, saya pergi ke Maluku Utara, ya, pamitan sama orang tua, bilang saya mau masuk sekolah teologi ya, karena mereka awalnya nggak setuju saya masuk begitu ke sekolah teologi. Jadi ya tapi saya tetap masuk sekolah teologi. Kemudian ya sebelum saya ke Malang, saya ke Maluku Utara dulu. Nah, sampai di situ saudara, kemudian biasanya begini. Biasanya kalau sampai sana, di sana ada om saya juga gitu ya, tinggal. Jadi biasa kalau saya ke sana, mama malam-malam gitu udah ajak saya ke rumah om gitu ya. Dan waktu itu pergi sampai pas udah makan malam, terus saya tanya mama, habis ini kita ke rumah tuaku ya, Taciu ya. Mama bilang, enggak usah. Saya langsung bilang, ada apa nih? Gitu kan. Saya bilang, loh, kan kita ke sana, biasanya kan ke sana. Dia bilang, enggak usah. Ya. Lagi ribut, lagi berantem. Gitu ya. Kenapa? Nah, dia cerita,
kakak saya beginilah, begitulah. Pokoknya urusan koko saya jadinya mama sama keke ini berantem gitu. Nah, terus saya pikir gimana gitulah. Nah, saya ingat ya mama ajar kita waktu kita kecil, kan saya 3 laki kemudian 2 cewek ya. Jadi 3 laki ini biasa suka ribut-ribut. Nah, mama suka bilang begini, yang adik harus hormat sama kakak, ya. Yang kakak harus sayang adik, gitu ya. Yang adik harus hormat, takut apa gitu ya sama kakak gitu loh ya. Nah, jadi saya bilang, nah dulu mama bilang yang adik itu harus ngalah sama koko gitu ya kan. Nah, jadi apapun masalahnya, nah adik harus ngalah. Ya udah kita pergi aja gitu ya, kita pergi nanti apa gitu. Ya puji Tuhan mama kemudian ya udah, ayo habis makan dia, ayo kita pergi. Pergi ke sana, nggak usah ngomong sorry apa gini, nggak usah. Begitu lihat mama datang aja, om saya itu sama Kim saya itu langsung, dia wah langsung beres. Nah ini ya Bapak Ibu, ada masalah, siapa yang harus mulai? Siapa yang harus beresin? Kalau kita saling nunggu, nggak bisa. Apalagi kalau orang itu, apalagi non-Kristen misalnya. Nah kita yang Kristen, kita yang mengalami Natal, kasih, damai, sejahtera daripada Tuhan. Kita nggak mampu melakukan. Bagaimana kita bisa menuntut orang lain untuk melakukan kepada kita? Nggak mungkin. Gitu ya. Jadi ini. Nah saudara, kita akan sama-sama belajar dari apa? Ini nggak gampang ya, saya menyadari saudara nggak gampang, tapi kita harus menaklukkan diri kita, merendahkan diri kita untuk melakukannya. Nah, kita akan sama-sama melihat 2 orang, suami istri, satu tukang pemicu keributan, satu yang bikin damai ya. Oke, nih ibu-ibu KW sering dengar udah ini gitu ya. Nah, Nabal dengan Abigail. Kita akan lihat sifat-sifatnya ya dari cerita di dalam 1 Samuel 25 ini. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Laki-laki itu kasar dan jahat. Jadi saudara, orang yang suka bikin keributan itu akan dikenal kasar, jahat. Ya. Nah, salah satu ciri, ya beberapa ciri ini yang pertama, orang yang suka ribut itu adalah orang yang suka pikiran negatif, mencurigai orang. Nah, contoh di sini, waktu Daud punya orang datang beritahu, ya minta belas kasihan daripada Nabal untuk supaya berikan mereka makanan. Nabal di sini bilang, siapa Daud? Nggak kenal. Ya, siapa dia? Saya nggak kenal. Nah, jangan-jangan, negatif tinggi ya. Itu sekarang banyak itu ya hamba-hamba yang lari dari tuannya. Jangan-jangan tuh dia orang buron, dia siapa begitu ya kan. Nah sebenarnya kalau saya pribadi ya saudara, dari ceritanya saya percaya Nabal tahu siapa Daud. Cuma ya karena dia nggak mau aja begitu ya, nggak mau nolong aja, mencurigai. Saudara, seringkali kita di dalam hubungan dengan orang ini ya saya rasa, dan saya juga alami, saudara. Jangan pikir saya pendeta, saya sering ada kita negatif thinking juga sama orang. Wah dia kayak begini, wah dia begini, ya, wah kita curiga. Padahal belum tentu dia begitu. Nah, apalagi di dalam kehidupan kita hari ini ya, WhatsApp. Ya, WhatsApp itu Bapak Ibu tidak ada nadanya, betul nggak? Ya, nggak ada intonasi suara. Orang WA, kita yang baca, kita yang berikan intonasi. Jadi kalau kita orangnya emosian, kita bacanya itu kalimat emosi, gitu. Jadi saya hari ini belajar, ya, Kalau saya menulis sesuatu, tapi saya tidak marah, saya tidak, walaupun menegur ya, nah, saya tambahin di belakang hehehehe begitu, jadi dia tahu dia ketawa begitu ya, musuh nggak marah begitu ya. Nah, jadi orang tahu. Kalau enggak, orang yang emosian itu baca
bisa bilang, oh ini dia lagi marah nih, gitu ya. Jadi itu ciri satu ya. Yang kedua, orang pelit. Nah, kok bisa pelit? Ya. Nabal bilang begini, enak aja kasih dia makanan begitu ya kan. Masakah aku mengambil rotiku, air minumku, hewan bantaiku bagi-bagi kepada dia begitu. Nah, kenapa di dalam kehidupan kita sehari-hari orang pelit bisa bikin terjadi ketidakdamaian di dalam kehidupan kita? Nah, saya ambil contoh lah suami istri ya. Kalau salah satu sifat itu lebih ngebelain barang daripada ngebelain relasi, bahaya. Misalnya ya, tadi baru ini kejadiannya, waduh, saya semua lagi cuci piring, saya kira pecah itu piringnya. Kenapa dong? Nah, licin ya tuh, ya kan? Nah, biasa nggak Bapak Ibu di rumah ya? Oh, piring kesayangan dicuci, pecah. Waduh. Nah, peran dunia enggak? Ya kan? Nah, seringkali bisa ribut. Cuci, nggak pakai mata. Ini. Oh, hanya karena apa? Piring. Piring kesayangan. Oh, ribut. Nah, gitu ya. Nanti inilah. Bisa masalah uang jadi ribut. Yang satu begini, yang satu terlalu hitungan. Ribut begitu ya. Oke, yang berikutnya, tidak tahu terima kasih. Nah, di ayat 15 ini pegawai-pegawainya waktu lapor ke Abigail, Daud itu baik, Daud itu menjaga kawanan domba kita. Wah, ini dia sudah menjadi security sekian lama untuk kita mengembalakan domba. Tapi Nabal nggak mau tahu. Ya, dia nggak mau tahu. Ya, apa yang sudah Daud lakukan atau gimana, pokoknya enggak ya. Kenapa? Ya ini sifatnya, tidak tahu terima kasih. Ada pepatah bahasa Mandarin ya, Ko Qiao Cai Pan, gitu ya, sudah melewati sungai, jembatannya dirobohin. Nah, ini lupa budi orang, gitu ya. Seringkali Bapak Ibu di dalam hubungan kita dengan orang juga begitu. Kita seringkali lupa kebaikan orang, gitu ya, menjadi keributan. Waktu ribut, nah kalau suami istri ribut, yang apa? Dikatakannya ibu-ibu itu biasanya hysterical sama historical, histeris sama histori. Ya, teriak-teriak. Yang kedua histori, semua keluar katanya gitu ya kan. Nah, biasa gitu ya. Kita begitu, saya juga biasa begitu, gini. Waduh, keluar semuanya gitu ya, tidak pernah dihapus di dalam pikirannya, gitu semuanya. Nah, saya pernah coba tanya ini di dalam persekutuan pasutri ya, Bapak Ibu ya. Bikin list. Coba suami bikin list untuk istri, dan istri tulis listnya, tulis kebaikan-kebaikannya. Ada yang belum mulai sudah angkat kepala mikir gini loh, gitu loh ya. Jadi kayaknya lama, apa ya? Kayaknya susah gitu loh ya. Tapi coba bilang, tulis negatifnya, yang kurang baik, yang kamu tidak puas. Oh, nggak ada yang begini lagi, langsung semuanya nunduk. Kalau bisa 2 lembar begitu ya kan. Jadi lebih gampang ingat yang nggak baik daripada yang baik gitu ya. Nah, jangan jadi orang begitu ya. Kemudian tuh ya, orang bilang lagi Nabal, apa nih? Ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Susah, saudara. Ya, susah. Oh, sudah salah, sudah nggak benar, diajak bicara nggak bisa. Ya, ngamuk gitu. Nah, biasa nggak ketemu nggak ya orang gitu. Begitu kita bicara, kita baru bicara, dia udah kita baru 1 kalimat dia langsung balas 100 kalimat begitu ya kan. Susah, nggak bisa diajak bicara. Nah, kemudian saudara lihat ya, Daud tadinya berkata ya, dia bilang, siapa itu Nabal? Daud bilang, aku melindungi segala kepunyaannya.
tapi dia nggak tahu balas budi. Orang yang nggak tahu balas budi, gitu. Cepat aja ya, Bapak Ibu banyak. Nah, ini cocok nih kalau bahasa Indonesianya nih bagus ya. Nabal namanya, bebal orangnya. Ya, sama-sama bal. Nabal namanya, bebal orangnya. Begitu. Bebal. Apa artinya bebal? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih masukan? Bebal, nggak bisa diomongin. Gitu ya, sama ya. Nggak bisa omongin. Ya. Jangankan bilang tadi mau kasih roti kepada orang yang sudah menolong, sudah menjaga apa. Sekarang lihat, waktu Abigail pulang, Abigail lihat, dia bikin pesta. Dia bikin pesta. Ya, riang gembira, mabuk lagi. Jadi, barang yang dia pakai untuk pesta ini sebenarnya bisa menolong untuk orang, tapi dia nggak mau pakai untuk menolong, tapi dia lebih suka pesta-pesta. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sifat-sifat ini, ya. Ayo, ada nggak pada diri kita? Jujur. Ayo, jujur, ya. Jangan bilang begini, aduh sayang ya hari ini si Acu nggak ada, ini cocok untuk Acu ini. Wah, ini cocok sudah sama si Minco, oh cocok sama si Lili, oh cocok sama si ini, dia begini ya. Kadang-kadang kita dengar khotbah, kita aplikasikan ke orang lain semua ya. Nah, ibu-ibu, hari ini saya mengajak, coba kita renungkan, ada nggak sifat-sifat ini pada diri kita? Ya, ini yang negatif ya, yang negatif. Ini pemicu, ya. Kenapa kita seringkali marah? Kenapa seringkali kita berantem gitu? Nah, kita akan lihat sisi positifnya ya dari Abigail ya. Abigail, lihat. Nah, perempuan itu bijak dan cantik. Siapa yang pernah ketemu Abigail? Nggak tahu ya. Saudara, saya punya pengalaman begini, ya. Satu hari ya saya ada ini ketemu orang, saya belum ketemu istrinya. Mereka bilang, oh si itu istrinya gini, istrinya orang Malaysia, gini. Ya. Nah, terus dia, oh saya nggak tanya, cantik atau tidak. Orang ini yang sendiri yang ngomong. Musuh dia punya istri itu ya, mukanya ya biasa-biasa, dia bilang begitu kan, dia bilang biasa-biasa gitu. Tapi tambah lama kita lihat ya tambah cantik begitu loh, ya kan? Wah, saya bilang apa ini maksudnya? Nah ternyata maksudnya begini, ya. Setelah saya ketemu orangnya, ya memang biasa gitu ya, nggak kayak artis Korea lah ya gitu, nggak kayak bintang film. Tapi dengan begitu lama kita gaul, karena kecantikan hatinya itu ya, jadi cantik gitu loh ya. Sama kan misalnya nih ibu-ibu yang nonton sinetron ya nonton drama China, drama Korea. Kalau yang perankan yang orang jahat kita nggak suka kan, betul nggak? Walaupun cantik kan, cantik begitu ya, tapi kayaknya gimana begitu loh ya, jadi cantiknya jadi hilang begitu ya. Tapi kalau yang baik, aduh yang biasa-biasanya, waduh cantik banget begitu. Nah ini bijak, cantik orangnya atau hatinya. Nah saya mau ajar kita satu hal penting yang kita belajar dari Abigail. Waktu Abigail diberitahu, ini Abigail siapa? Istrinya Nabal loh. Tapi dia bela nggak suaminya? Enggak. Artinya apa? Dia tahu yang mana benar, yang mana salah. Nah, saudara, orang bijak yang kita mau tahu ini, kita harus ngerti masalah. Kita nggak buta-buta gitu loh. Kita harus ngerti masalah ini yang mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau kita salah, Abigail bilang, salah nih. Ini gue punya laukong ini bebal ini, ya, salah nih. Ya, dia tahu salah. Dan dia juga mungkin dalam hati, gue udah salah milih suami juga ini, gitu ya kan? Kalau gue udah salah juga nih milih suami kayak dia begitu kan? Nah, dia langsung tahu, ya oh, suami saya nggak benar. Daud dan orang-orangnya perlu nih makanan, langsung dia perintahkan, ambil 200 roti, ambil ini, bawa ke sana semuanya.
Jadi saudara, kita menjadi orang yang mau punya hidup damai, kita harus punya pikiran yang objektif. Gitu loh. Bukan karena dia teman saya, bukan karena dia ini, begitu. Ya kita harus bisa melihat masalah dengan baik, masalah dengan benar. Gitu. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti baru kita aplikasi ya, lebih banyak ya. Orang yang mau ciptakan damai, merendahkan diri, mengaku salah. Ya, Abigail melihat Daud, segera ia turun dari keledainya, sujud menyembah di depan Daud. Dia yang salah bukan? Bukan dia yang salah. Ya, tapi siapa yang salah? Suami saya yang salah. Saya mewakili suami. Saya menyembah. Mukanya ke tanah loh. Ya, mukanya ke tanah. Ini artinya ini orang benar-benar bisa merendahkan dirinya untuk supaya menciptakan damai. Ngaku salah, suami saya salah betul. Ya, nggak usah bela diri. Kamu sih apa gini. Wah kamu sih kamu terus nggak mau nyala gitu ya kan. Nah, jadi bagus ya kalau tadi Muse Harry salah ngaku salah gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau diajak makan juga gitu, tambah ya, jadi jangan ngaku salah aja gitu. Jadi double portion gitu ya kan. Nah kemudian berani menanggung salah itu. Salah suaminya dia bilang saya deh yang salah ya. Nah kemudian lihat dia bukan hanya ngaku salah, Abigail malah memberkati ya. Kalimat-kalimat yang dia ucapkan, dia berkati Daud. Jika sekiranya ada orang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup ya pada Tuhan. Ya, Tuhan jaga, Tuhan pelihara dia gitu. Ya, kemudian yang terakhir, orang yang menciptakan damai tahu kapan bicara, ya, kapan ngomong, kapan nyaut. Nah, ini lihat. Sampailah Abigail kepada Nabal. Tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti pertemuan raja-raja. Nabal yang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Kenapa? Ngapain orang mabuk diajak bicara? Ya, ngapain orang mabuk? Nggak masuk. Bapak Ibu pernah nggak? Ya, kita lagi ribut ini nggak bisa. Nah saya selalu ngomong sama semua. Ya, saya orangnya kadang-kadang temperamennya itu cepat naik juga gitu loh. Ya, nah, dan kita harus menyadari. Jadi saya bilang sama semua, tolong ya, tolong. Kalau gue lagi marah, jangan nyamut. Gitu loh. Ya, kalau lagi emosi, jangan disautin, nanti bisa tambah naik gitu. Nah, gitu ya. Tapi semua jawab begini, ya. Habis kadang-kadang nggak tahan diri juga sih, gitu, ya kan, gitu loh. Nggak tahan juga, katanya kalau dimarahin nggak tahan juga, jadi nyaut juga. Nah ini, saudara ya, jadi ini tambah ribut gitu, nggak berhenti. Pernah ngalamin itu? Nah, Bu Dewi ketawa-ketawa nih, Bu Dewi. Pernah sama Lokong gitu nggak, Bu Dewi? Dua-duanya ngomong nyaut-nyautan, nggak berhenti begitu, ya kan? Nah, jadi kita harus bijaksana, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita aplikasikan? Saya nggak tahu ini damai, ya. Saya coba ambil beberapa aplikasi. Kalau dalam kita aplikasikan ke dalam rumah tangga, memang benar, ya. Kita suami istri tidak ada yang steril, pasti. Ya, ada perbedaan pendapat, ada ini, ya, dan kita manusia karakternya beda-beda. Nah, apalagi kalau saya sama istri, kita dua-duanya ekstrovert, ya. Paling bagus kan kalau ekstrovert ketemu introvert gitu ya. Kalau ekstrovert lagi ngoceh, introvert dia masuk kamar aja, dia kunci kamar diri gitu ya. Kalau dua-duanya karena ekstrovert, waduh, udah, gue pakai granat dia ambil bom gitu ya, gua pakai pistol dia ambil senapan mesin, waduh habis deh kita gitu ya. Dua-duanya begitu ya kan. Nah karakternya
Beda-beda. Ada karakter ya, kalau saya itu tes apa namanya MBTI ya, MBTI ya. Ada orang yang karakternya rapi, teratur begini. Ada satu, biasa-biasanya, acak-acakan aja begini, ya kan? Nah, saya kasih contoh. Istri saya itu orang rapi. Rapi. Bukan hanya rapi, bersih. Ya, bukan hanya bersih, super bersih. Ya, dia nggak suka kotor, dia nggak suka ini. Nah, dia ada alergi debu sedikit, dia ada alergi debu. Jadi rumah pel, pagi pel, sore pel, pagi pel. Tahu nggak? Saya punya, nah ini semuanya datang. Saya punya sandal ada berapa di rumah? Ya, saya punya sandal ada berapa di rumah? Nah, sandal luar rumah satu, masuk ke dalam rumah sandal satu, ya. Naik ke loteng di ruang tamu sandal lain lagi satu. Masuk kamar tidur sandal satu. Di kamar mandi sandal satu. Jadi berapa? Udah itu nggak berapa? Ini katanya ya. Jadi mau gimana? Ya, gimana? Ya udah jalanin aja kan gitu kan. Jalan 5 meter ganti sandal. Jalan 10 meter ganti sandal. Jadi sandal gitu lah, ya kan? Nah, hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pelayanan bagaimana Ibu, Bapak Ibu? Ya, dalam pelayanan ada hal-hal yang apa ya, kita katakan ada yang kita bisa let go, ya udah let go, begitu loh. Ada yang kita harus prinsip punya, kita prinsip. Tapi kita harus melihat masalah dengan jernih kadang-kadang. Ini worth it enggak sih? Worth it enggak? Worth it enggak kita fight? Worth it enggak kita bikin geng? Worth it enggak kita bikin kelompok di dalam gereja atau apa, kemudian ribut satu dengan yang lain dan akhirnya apa? Menghancurkan tubuh Kristus. Enggak. Ya, kadang-kadang nggak perlu. Nah, beberapa aplikasinya Bapak Ibu terakhir bagi kita ya, renungkan sifat-sifat manakah yang Anda miliki. Ya, yang tadi kita lihat semuanya, yang mana yang kita miliki. Dan jangan perhatikan ya, rekan-rekan semuanya, kita tadi sifat-sifat itu pasti ada. Ya, saya juga ada. Nah, kita harus menyadari. Kalau kita ada sifat-sifat itu, kita harus menyadari. Kalau kita nggak menyadari, nggak bisa. Ya. Kedua, mohon Roh Kudus menolong, memampukan supaya saya bisa berubah. Ya, nggak gampang, Bapak Ibu, nggak gampang. Ya, kita pressure di tempat kerja, pressure dalam pelayanan, pressure dalam rumah tangga, dan seringkali memicu akan semuanya itu. Nah, kemudian apakah saat ini ada yang sedang bermasalah dengan orang? Enggak. Mungkin rekan kerja, mungkin suami, anak, keluarga besar. Mau nggak? Ya, mau nggak? Natal tahun ini kita bawa damai. Ya, harus mengambil tindakan, jangan berdiam diri. Natal, kita rayakan Natal setiap tahun, Bapak Ibu. Ya, Natal ini kita rayakan lagi. Oh, Natal lagi. Natal adalah kelahiran Yesus. Bagaimana Yesus, orang mengenal Yesus. Bagaimana orang merasakan kasih Tuhan. Bagaimana orang merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya. Ciptakan damai sebagai persembahan Natal. Ya. Biasa ya kalau Natal kan gereja-gereja, wah persembahan Natal. Nah, saya mau challenge nih, ya, ibu-ibu sekalian, bagaimana kalau Natal tahun ini kita persembahan Natalnya kita berdamai dengan seseorang yang selama ini kita mungkin tidak akur. Oke nggak? Ayo, berani nggak terima challenge? Ya, berani kayak Instagram aja ini ya. Challenge makanan yang terakhir kamu makan, challenge lagu terakhir kamu makan gitu ya. Nah, saya mau challenge ini ya. Challenge berdamai dengan orang yang kamu hari ini relasinya nggak baik. Ya,
Mungkin itu, saya nggak tahu ya, mungkin suami istri. Mungkin dengan orang tua kita, saya nggak tahu. Bisa aja. Ya, mungkin dengan rekan kerja di gereja, ya, sesama pengurus komisi wanita, departemen wanita. Nah, ada nggak? Ya, jadi kita berikan persembahan Natal kita untuk hal ini. Ya, ibu-ibu ya, kita jadi bikin komitmen kita. Natal tahun ini saya mau ciptakan damai. Ya, di rumah, di tempat kerja, di gereja. Inisiatif, kita berinisiatif. Ya, kita inisiatif. Jangan tunggu orang berinisiatif. Ya. Oke, kita berdoa ya sama-sama ya. Minta Museheri pimpin kita doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang telah berinisiatif untuk berdamai dengan kami, memberikan dirimu menjadi korban penebusan, supaya kami boleh kembali memiliki relasi yang intim dengan Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu di awal kami merayakan Natal tahun ini. Engkau mengingatkan kami dan Engkau memanggil kami untuk boleh menjadi pembawa damai dan bukan pembawa kekacauan. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami menyadari hal itu tidaklah mudah. Kami punya kelemahan dalam area-area tertentu yang membuat kami justru bukan menjadi pembawa damai. Biarlah Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan tambahkan damai dan kasih di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi pembawa damai, menjadi inisiator yang menciptakan damai itu Tuhan. Terutama ketika kami punya relasi-relasi yang tidak baik. Tolong kami bahkan berani meminta maaf terlebih dahulu dan mau memaafkan orang yang bersalah kepada kami itu Tuhan. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara sekalian, persembahan yang berupa uang bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertera ya. Tidurlah Bethlehem, bintang bersinar terang, dan gembala di padang melihat terang besar. Terlihat malak surga dan takutlah mereka mendengar berita suka. Anak Allah telah lahir, mulia di tempat tinggi, damai bagi manusia. Manusia dipisahkan dari Tuhan karena dosa. Firman jadi manusia, rela datang ke dunia. Dia jadi gembalaku, ku tak mau sesat lagi. Sucikanlah hatiku, jadi tempat tinggalmu. Sucikanlah hatiku, jadi tempat tinggalmu. Untuk doa syukur persembahan, Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan, kasih setia, dan anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami, Komisi Wanita Pribadi Lepas Pribadi. Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami, di mana kami boleh memperoleh damai sejahtera di dalam Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati dapat dipakai sebagai alat
untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya melalui Komisi Wanita Sinode GPMBRI. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Di saat menyanyikannya, biarlah kita pun bertekad di dalam bahwa setiap kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai pembawa terang, pembawa damai. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun engkau berada, sebagai pembawa damai, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Ia datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah Natal dan saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah pada siang hari ini. Kepada Ibu Livi, saya persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Shalom semua ibu-ibu GPMBRI se-Indonesia ya. Kita bersyukur dan terima kasih hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Sungguh anugerah Tuhan. Apakah pandemi bisa menghalangi kita bersatu? Oh, tidak bisa ya. Justru lewat Zoom kita dari seluruh Indonesia bisa kumpul. Dulu mana bisa jauh ya, mau naik pesawat susah ya. Sekarang kita bisa sama-sama merayakan Natal. Mari kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas kesempatan ini. Kiranya Tuhan pimpinlah acara sore hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Hari ini kita ada yang memuji Tuhan, ada juga yang menari, ada juga yang mau main drama. Hebat sekali ya. Nah, sekarang kita siap-siap ya. Aduh, Pak Bedi sudah ribut nih, suruh saya jangan banyak ngomong. Dia udah mau ngomong katanya ya.
Pak Dedi dari Kalimantan Barat. Kita sekarang langsung saja ke Kalimantan Barat. Di sana ibu-ibu sudah tunggu tuh. Aduh, panas-panas lagi ya. Dari klasis 1, klasis 2, klasis 3. Wah, mereka mau mengucapkan Natal kepada kita ya. Yang diwakili oleh Pak Pendeta yang ganteng, Ibu Pak dan Semu adalah silakan Pendeta Obedi. Belum. Klasis Kalbar 1, Kalbar 2, Kalbar 3. Mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa KW Sinode telah mengadakan Natal bersama se-Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Klasis Kalbar 1 dan Kalbar 2, Kalbar 3. KW mengucapkan selamat Natal. Natal merupakan saat berbagi hati dan cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saat memberi dan menerima berkat. Saat bagi kita berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Salam Natal dan Tahun Baru. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
kasih banyak Kalbar. Aduh, heboh ya. Semua memuji Tuhan. Anjing-anjing juga ikut memuji Tuhan ya. Dulu saya pernah ke Tayan ya. Ada orang di Bimba bicara di sebelah rumah banyak sapi. Mu. Waduh, tambah unik ya, indahnya ya ciptaan Tuhan ya. Thank you Kalbar. Merry Christmas. Nah, sekarang saya ajak ibu-ibu kita terbang ke pulau yang paling dekat Singapura, Pulau Batam. Di sana ibu-ibu juga mau memuji Tuhan, memberitahu kita bahwa Yesus jawaban hidupku. Silakan Batam. Terima kasih ibu-ibu dari Batam. Benar, hanya Yesus jawaban hidupku ya. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, memberi kita damai. Terima kasih Batam. Nah, sekarang ibu-ibu jangan pusing. Dari Batam, saya bawa lagi ibu-ibu balik ke Kalimantan. Tetapi ke Kalimantan bagian timur. Mereka juga akan memberitahu kita, Tuhan selalu menolongku. Silakan, Kaltim. Akan
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Kak Alti. Ibu-ibu jangan lupa ya, kita masih banyak acara, masih ada sandiwara, masih ada tarian ya. Jadi ibu-ibu, sekarang saya mau ajak ibu-ibu ke Bandung. Nah, ibu-ibu di Bandung baik sekali. Dia mau ajak kita jalan-jalan nih ke Jepang ya. Yang belum pernah ke Jepang, jadi tenang ya. Kita akan melihat Gunung Fuji, sakura ya. Jadi mereka akan menari-nari nih di bawah pohon sakura dengan sebuah lagu yang namanya Nama yang Indah Ialah Yesus Kristus yang sudah turun dari surga, lahir di dunia, mengalahkan maut, naik ke surga, nama yang mulia. Mari kita saksikan tarian dari Bandung. Kami to tomo ni atta hajime no kotoba, anata no eikou wa chi ni michite iru, nante uruwashi, nante uruwashi, Yesu Kiristo no sono uruwashi nani masaru mono wa nai, nante uruwashi Yesu no nawa. 私の罪も全部包んだ愛により
話をあなたから話すものはないなんて素晴らしいなんて素晴らしいイエス・キリストのその素晴らしい名に勝るものはないなんて素晴らしいイエスの名はなんて素晴らしいイエスの名賛美しますよあなたの名を罪も死もあなたの前で静まってひれ伏す吠えろ天よ栄光あれよみがえったイエスに主に並ぶものはない永遠の神国力栄えあれイエスのその名になんて力あるなんて力あるイエス・キリストのその力ある名に勝るものはないなんて力あるイエスの名はなんて力あるイエスの名はなんて力あるイエスの名はTerima kasih ibu-ibu dari Bandung, mereka mau jerih payah melatih ya, memuliakan Tuhan dan menghibur kita semua ya. Dan kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah ya. Terima kasih Bandung. Sekarang kita mau ke Kalimantan lagi nih, bolak-balik ya, jangan pusing ya. Kita mau ke Kalimantan Tengah. Nah, di sana ibu-ibu mau memuji Tuhan dengan Glory, haleluya. Silakan Kalteng. Di tanah Yudea, seperti nubuat para nabi, dalam
Terima kasih ibu-ibu dari Kalimantan Tengah. Terima kasih, puji Tuhan. Glory, haleluya. Nah, sekarang saya mau ajak ibu-ibu ke pulau yang indah sekali di Indonesia. Tahu nggak? Ayo. Yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Pulau Bali. Nah, di sana ibu-ibu nih udah siapin lilin nih. Banyak sekali lilin mereka siapin ya. Mereka akan menjadi lilin-lilin yang terang. Kita juga sebagai orang Kristen tidak peduli lilinnya besar atau kecil ya. Mau merah, mau hitam, mau kuning, tidak apa-apa. Yang penting dia nyala, menerangi sekeliling kita. Dan kita ingat satu hal, kita ingat semua Tommy, Ibu Sandra yang sedang sakit parah ya di Bali. Kita juga selalu ingat, doakan semua Susan ya. Dan sekarang kita lihat 1000 lilin dari Bali. Sandra, sorry. Terima kasih ibu-ibu dari Bali dengan 1000 lilinnya. Kiranya kita bisa menjadi lilin-lilin terang di dunia yang gelap ini. Dan semua Sandra juga bisa dipulihkan. Oke, yang terakhir, last but not least, adalah sebuah sandiwara dari Pekalongan. Mereka mau bertanya kepada kita, apa yang bisa memenuhi hati yang kosong ini? Dari mana datangnya damai itu? Mari kita saksikan drama singkat dari ibu-ibu Pekalongan. Bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan, terhimpit kesurangan, berjalan tanpa pengharapan. Berawal dari dosa manusia pertama, Adam dan Hawa.
telah membuat semua bangsa hidup tanpa Allah, tanpa damai sejahtera. Dosa membuat manusia tidak ada damai sejahtera karena tidak lagi berdamai dengan Allah. Manusia tanpa Allah merasa kosong, hampa, dan terus mencari kepuasan. Namun, semua hanya kesia-siaan. Lihat, aku ini orang kaya. Aku orang kaya. Tapi lihat, rumahku yang gedung tinggi itu. Rata tanah. Harta bendaku habis. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Aku harus kemana? Aku dulu orang kaya. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku kok sedih rasanya. Tuhan, nolongin hambamu Tuhan. Hambamu itu punya anak, tapi kok seperti nggak punya anak. Di rumah selalu sendirian, sepi, nggak ada teman. Anak-anak semua berangkat kerja pagi, pulang sore, kadang malam. Jadi aku di rumah itu selalu sendirian Tuhan. Aku kadang nangis, tapi kadang waktu gembira ya saya bisa gembira kalau ada teman datang. Tolongin hambamu Tuhan, kau di mana Tuhan? Rasanya kok melewatkan satu hari seperti 1 tahun, sama dengan orang yang nggak punya anak. Aduh Tuhan, kenapa saya sakit nggak sembuh-sembuh Tuhan? Padahal aku memperjuangkan kehidupan untuk anak-anakku. Aku lelah Tuhan, bebanku begitu berat. Aku lelah ya Tuhan. Bu, ada apa baru Bu? Apa? Cilimnya. Kenapa? Utang terus Bu sama orang-orang Bu. Memang utang banyak. Iya. Nah Ibu kena enggak Bu? Ada sama Bicara apa kalian ya? Kurang ajar, di belakang membicarakan orang lain. Di depan katanya baik-baik, tapi di belakang ya. Memang saya utang apa sama kalian semua? Hah? Jangan lari. Kesini. Saya belum selesai ngomong. Kurang ajar memang teman-teman saya. Wahai manusia, apakah yang kau cari? Kekayaankah? Kekuasaan? Ketenaran? Kecantikan? Semua itu tak akan pernah dapat memenuhi kekosongan hatimu. Jika demikian, apakah yang dapat kita lakukan? Siapakah yang dapat menolong kita? Apakah akan selama-lamanya bangsa-bangsa hidup dalam kesuraman tanpa harapan? Tidak. Lihat, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Karena seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
hanya melalui iman kepada Sang Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kita dapat berdamai kembali dengan Allah. Karena Kristus yang mengampuni semua dosa kita. Hidup tidak lagi dalam kegelapan tanpa harapan. Kita dapat kehilangan harta, orang yang kita kasihi. Kita dapat hidup sendiri, sakit, dan ada masalah. Namun, iman kepada Kristus Sang Raja Damai membuat kita dapat tetap mengalami damai sejahtera. Tidak lagi ada pertengkaran, kemarahan, dan kebencian. Yang ada adalah damai sejahtera dalam hati yang menjadikan setiap kita wanita pembawa damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Terima kasih ibu-ibu dari Pekalongan, sungguh mereka sudah bisa jadi bintang sinetron ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah berpartisipasi ya, dari Kalimantan, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Batam, Bali, Pekalongan, semuanya kami ucapkan terima kasih, kiranya semua kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan menutup acara kita minta semua Lukas, Guru Indi Lim Kim Yin untuk menutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami bersama-sama dari seluruh GPMBRI di Indonesia. Kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Dan seluruh wanita yang ada di GPMBRI seluruh Indonesia, Tuhan juga memberkati semua. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dan memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.